Tuhan adalah gembala yang baik, selalu menyertai dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu setia dalam hidup kami. Dalam berbagai keadaan kehidupan yang kami jalani, Engkau selalu hadir, dan kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus terangi hati kami, biar firman dapat kami baca dan renungkan untuk menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Amin. Tema kita saat ini, saudara, kokoh dalam pengharapan. Saudara-saudara yang kekasih, di manakah pengharapan kita saat kita menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan? Pertanyaan ini penting, saudara, untuk direnungkan. Sebab banyak orang saat menghadapi pergumulan dan penderitaan, akhirnya mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan ungkapan keputusasaan. Untuk apa hidup kalau kehidupan hanya diselimuti penderitaan? Saudara-saudara, sebuah peristiwa yang menakutkan juga pernah dialami pemazmur. Ketika ia merasa terancam di tempat yang sunyi dan mencekam, ia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Namun karena ia tetap sadar sebagai orang yang benar-benar setia dan sungguh percaya akan kemahakuasaan Tuhan, lalu ia sendiri menjawab kekhawatirannya. Lalu dengan tegas ia mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudara-saudara, Yeremia yang meratapi karena penderitaan, tetap kuat dalam mengharapkan kasih sayang Tuhan. Yeremia sadar bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman. Namun dalam tindakan Allah menghukum, ingat, Allah juga mengikutkan janji pembebasan jika umatnya kembali bertobat. Saudaraku, ada 3 hal menjadi kesaksian Yeremia. Pertama, Yeremia yakin dengan iman bahwa Yesus setia dan kesetiaannya tak berkesudahan. Yang kedua, selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan tetap setia pada orang yang selalu berharap padanya. Dan yang ketiga adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu saudara, jangan kehilangan pengharapan. Iman yang kokoh akan membuat kita teguh menghadapi pergumulan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita. Biarlah kita terus kokoh dalam pengharapan kepada Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan terus bersama dengan kami. Biarlah kami memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan berkorban bagi kami demi dosa-dosa kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami kuat untuk memberlakukannya. Bapa di sorga, Engkau mengasihi untuk kami semua, untuk kehidupan pribadi kami, untuk keluarga kami. Biarlah berkat-Mu selalu tercurah dalam keluarga kami, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kebahagiaan. Karena itu berkatilah anak-anak kami, biar mereka bertumbuh dengan fisik yang sehat, bertumbuh dalam iman yang selalu setia dan takut pada Tuhan. Berkatilah pendidikan mereka, biar mereka memperoleh masa depan yang baik. Berkati usaha dan pekerjaan kami, agar semua kami kerjakan dalam kekuatan dan kasih Kristus. Kami percaya Engkau gembala yang baik, yang menuntun keluarga kami ke tempat yang tenang dan teduh. Ada banyak pergumulan kami, di setiap pergumulan sakit Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Dalam duka Tuhan topang agar kami melewatinya dengan sabar. Dalam berbagai beban hidup, karena persoalan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, biarlah Engkau hadir agar kami kokoh menghadapinya. Ada juga sukacita karena pertambahan usia, karena mengalami dan menikmati berkat kasih-Mu. Tuhan sempurnakan setiap kebahagiaan sukacita kami. Engkau mengasihi para orang tua kami dalam usia indah. Tuhan pelihara mereka agar masa tua mereka selalu sehat, kuat, bahagia, dan mereka akan terus beria-ria dalam Kristus. Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar mereka kokoh dan teguh menjalani kehidupan karunia Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati para pelayan-Mu, Engkau berikan keteguhan bagi kami untuk terus berpengharapan dalam Kristus, agar iman kami terus kuat di dalam Yesus Juru Selamat kami. Biarlah hari Jumat Agung ini kami terus menyaksikan pengorbanan Kristus dan terus berbahagia melihat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa, ini doa kami, dengarkan dan ampuni dosa kami. Semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan kemudian berkorban untuk memberikan keselamatan bagi kami semua. Haleluya. Amin. Syukur pada Tuhan, saudara-saudara dapat mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini terpelihara dalam hidup kita. Selamat menikmati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati dan kasih karunia-Nya bersama dengan kita semua dimanapun kita berada.